berbagi praktik baik, orientasi, biar dulu kita bukan kenali potensi dan peluang lebih itu Pak Ibrahim setelah di komisi bahwa yang terhormat itu silakan. Begini Bapak Ibu, ini berarti Bu Elis sebenarnya kemarin itu tidak mau menyampaikan di sini karena sungkan katanya seperti itu. Maunya kemarin dengan orang tua terus saya diminta apa ya tapi itu baik saja. Jadi monggo Bapak Ibu yang punya praktik baik kita sampaikan ke teman-teman biar temannya pun juga tahu bahwa apa yang diperoleh seperti ini masih bisa dimanfaatkan untuk kita jadikan juga usaha kita. Jadi jangan sampai apa ya sungkan untuk minta bantuan orang lain. Kalau kita sering membantu orang lain berbuat, insya Allah nanti kandungan akan membantu juga orang lain. Kalau tidak ke kita, mungkin anak kita, ibu kita ada sesuatu. Jadi apalagi baris monggo sampaikan, proses menentukan ini teman panjenengan semua. Ini teman panjenengan semua. Kemarin sudah saya sampaikan, nggak usah ngasih apa-apa, berarti memang biasanya kita awal Jumat itu memang sudah menganggap perlunya kita ini. Jadi nggak usah, kalau nggak perlu yang ini nggak perlu. Untuk tetap kita terus, berarti itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sudah semangat? Sudah. Semangat ya, harus diperhatikan. Jadi tentunya tambah semangat. Jadi mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan pelatihan yang sedang saya ikuti, yaitu 7 jurus BK hebat. Memang ini konteksnya betul-betul BK, kebekaan ya Bapak Ibu. Tentang program 7 jurus BK hebat, ini memang salah satu program prioritas dari pemerintah yang mana nanti akan diberikan kepada guru kelas dan guru mata pelajaran. Kita diawali dari Bapak Guru BK yang kemarin sudah lolos untuk seleksi untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini seperti itu. Jadi nanti ketika ada pendaftaran untuk mengikuti pelatihan BK, mohon daftar ya Bapak Ibu. Dalam pelatihan kami kemarin selama 4 hari di Surabaya dan melalui MMS itu ada 7 jurus yang dipelajari. Jurusnya yang pertama tentang modal yang digunakan dalam pelatihan kemarin itu menggunakan experience learning, di mana tahapannya itu mudah untuk diingat atau diutarkan. Dan ini kalau kita terapkan di sekolah atau di kelas sangat mudah untuk dilaksanakan. Yang pertama aktivitas itu dirinya siswa melakukan sendiri, kemudian refleksi, merefleksikan dari apa yang sudah siswa lakukan, konseptualisasi, menemukan konsep yang sudah diperoleh dari kegiatan aktivitas, dan berikutnya adalah aplikasi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini bukan hanya baru ya Bapak Ibu. Kelebihan ini Bapak Ibu karena menggunakan prinsip belajar aktif seperti itu. Saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya ingat, dan ketika saya mengerjakan maka saya akan memahami. Nah, ketika kita menggunakan metode ASKA ini, model ASKA, maka semua indera dari peserta didik itu akan aktif untuk digunakan sehingga bisa mengoptimalkan potensi baik yang auditorial, visual maupun yang kinestetik seperti itu. Berikutnya pada implementasi, saya memilih sebenarnya ada 7, kami diminta hanya memilih 2 yang diberikan khusus untuk siswa. Saya memilih yang kenali potensi
karena kebetulan bersamaan dengan program BK di mana anak-anak sudah mulai merencanakan karirnya. Asesmen yang saya gunakan kemarin adalah asesmen gaya belajar, bakat dan minat murid. Saya mengadopsi dari tes Aku Pintar karena di sana memiliki kelebihan dari itu. Yang pertama, tes ini sudah disupervisi oleh psikolog dari Aku Pintar. Yang kedua, mudah digunakan, tinggal menggunakan HP dan harus ada paket internetnya. Hasilnya juga cepat, jelas dan mudah dipahami. Langsung muncul persentase dari apa yang sudah mereka peroleh. Dan tentunya mendorong anak-anak untuk mengenal dan menghargai potensi dirinya, karena ini berbasis ilmu, jadi bukan meraba-raba seperti anak-anak biasanya. Saya dapat ini sih. Kalau ini langsung berdasarkan dari ahli seperti itu. Kemudian untuk simulasinya, anak-anak tinggal membuka di browser, terus mengetik Aku Pintar.id gitu, terus langsung mengikuti apa yang ada di instruksi di website tadi sampai dengan keluar hasilnya. Dan untuk memudahkan, kita perlu menyiapkan Google Form, memasukkan anak-anak memasukkan hasilnya, ikut hasilnya, biar kita tidak ketik seperti itu. Nah, kemarin kelas yang saya pakai kelas 9G diperoleh interpretasi hasil gaya belajarnya seperti itu. Visual 28%, auditori 19%, dan kinestetiknya 53%. Tak apa-apa lah, enak kok kinestetik itu. Ya, kelas 9E cenderung aktif, senang mencoba, dan cepat paham bila guru melibatkan aktivitas seperti eksperimen, role playing, atau yang menggunakan permainan. Pembelajaran yang monoton, ceramah itu biasanya itu bikin anak-anak ngantuk gitu ya, bosen gitu. Untuk hasil tes kemampuan diperoleh hasil seperti ini yang sudah saya interpretasikan berdasarkan nama-nama dan ada ciri-ciri dari setiap kecerdasan mereka atau bakat mereka. Untuk hasil tes minat ini juga menggunakan teori dari Welle, yaitu teori minat karir, di mana hasilnya sebagian besar peserta didik 9E menunjukkan minat investigatif, enterprising, dan realistik. Nah, ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat berinisiatif, dan suka bekerja dengan hasil yang nyata. Ciri-cirinya seperti itu. Contoh rekomendasi hasil asesmen. Setelah melakukan asesmen tadi, kami dari BK juga mengembangkan menjadi program tahunan. Misalnya ini contohnya untuk hasil siswa ya, rekomendasi hasil siswa ini baiknya nanti ada rekomendasinya seperti itu. Tapi ini bukan harga mati atau mutlak, ini sebagai pedoman kami untuk membantu anak-anak menemukan profesi atau karir yang cocok dengan mereka, termasuk juga sekolah juga. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dari hasil asesmen, maka harus kita jabarkan menjadi program BK yang mana setiap bulannya harus ada kegiatan yang mencantumkan hasil asesmen tersebut. Di contohnya bulan Agustus di awal itu kita selalu melakukan asesmen gaya belajar. Nanti bisa dilakukan sendiri atau minta datanya dari BK, itu selalu tidak siap buat. Setelah dibuat program, terus kami jabarkan lagi pada promes, maka sebelum menampilkan atau memberi layanan ke peserta didik, kami membuat RPL, rencana pelaksanaan layanan pembinaan sendiri, seperti modul ajar di sekolah. Bapak Ibu, selanjutnya adalah implementasi jurus 2, yaitu kelola emosi. Sama tujuan dari modul ini adalah guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan
stres akademik. Ini bukan hal baru untuk yang sudah ikut guru penggerak maupun yang PWG prajabatan sudah pernah bermateri seperti ini. Pembelajaran sel yang sering dalam dengan pendapat dari Russell yang mengelompokkan kompetensi sosial emosional menjadi 5, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan berrelasi yang di dalamnya nanti isinya itu tentang empati dan tentang kepedulian sosial. Selanjutnya terkait dengan sel tadi juga ada 4 kompetensi yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial, yaitu EMC kuadrat. Yang mana itu singkatan dari empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Nah, program pendidikan yang didasari oleh kerangka kerja EMC kuadrat ini terbukti membangun situasi belajar yang positif. Itu hasil penelitiannya seperti itu. Untuk self awareness atau kesadaran diri, kita selalu membiasakan diri menyampaikan ke anak-anak sebelum pembelajaran untuk memahami emosi atau perasaan mereka. Kita bisa menggunakan berbagai cara. Ada yang dengan bertanya langsung pada muridnya, ada yang dengan memberi menggambar emot atau apa gitu juga ikut. Kalau saya cenderung suka menggunakan plastik ini, diagram plastik, karena menurut saya lebih mudah dipahami. Semakin ke tengah itu emosinya akan semakin kuat, sehingga itu saat-saat di mana perlu untuk dilakukan pengelolaan terhadap emosi tersebut. Berikutnya, setelah memahami diri emosinya, maka diharapkan anak-anak itu mampu memanajemen dirinya atau mengelola dirinya, diantaranya dengan mindfulness. Nah, mindfulness ini merupakan kemampuan individu untuk sadar dalam pengalaman yang dimiliki, sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Kesadaran penuh atau dia untuk itu, dan ini ada contoh-contohnya untuk melakukan mindfulness. Ini saya menyampaikannya. Berikutnya adalah manajemen diri dengan roda pilihan. Itu kemarin kami juga diminta untuk mempraktekkan roda-roda ini. Ketika terjadi emosi yang kuat, maka sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama. Ayo kita wujudkan, mendidik dengan maka kita diminta untuk memilih roda mana kiranya yang tepat untuk kita merespon emosi tersebut. Nah, ini misalnya contohnya consistent to full of 10. Nah, itu misalnya contohnya ada murid yang datang ke sekolah dengan emosi yang tinggi, sudah mengganggu gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ini, mengajak dulu untuk monggo terlebih dulu biar amarahnya itu reda sampai terjaga ruang bengkel seperti itu, barangkali seperti itu. Berikutnya kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini sangat penting untuk diajarkan ke anak-anak, dimana ketika mengalami emosi yang kuat, jika langsung memberi respon, maka yang terjadi adalah penyesalan. Biasanya sering menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Yang betul bagaimana? Yang betul ketika mengalami emosi, maka diam dulu, ambil jeda, bisa dengan tarik nafas, bisa dengan tadi pergi dulu, mencari bagaimana kondisinya bisa untuk dirinya sendiri, baru mengambil tindakan. Tindakannya bisa juga menggunakan roda pilihan yang tadi waktu itu, contohnya seperti itu. Tapi setiap orang berbeda-beda,
juga situasi yang dia alami. Nah, peran kolaborasi guru non-BK dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi SEL ada beberapa, ada 6 ya Bapak Ibu nanti dan belajar. Nah, untuk strategi identifikasi kompetensi SEL, nah, seperti tadi yang awal-awal dilakukan ketika pembelajaran melalui peta emosi, rongga pimpinan. Nah, biasanya kalau di SD itu ada stick emosi, juga anak ngajarin apa gitu bisa empati mengerti sekolah. Untuk teknis identifikasi kompetensi SEL ada 2, dengan self assessment dan peer assessment. Kalau self assessment itu murid melakukan sendiri penilaian terhadap kompetensinya. Kalau peer itu dinilai oleh temannya yang sering berinteraksi. Berikutnya untuk hasil identifikasi kompetensi yang sudah saya lakukan di kelas 9B, secara keseluruhan kompetensi sosial emosional kelas 9B kategorinya baik. Nah, mereka sudah memiliki kemampuan cukup dalam memahami diri dan berhubungan dengan orang lain, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengelolaan diri dan pengambilan keputusan. Untuk ini kemarin hasil pelaksanaan layanan BK, pelaksanaan saya di sekolah dan laporan layanan BK. Ini kemarin saya minta tolong kuning untuk kegiatan evaluasi dan refleksi bersama guru BK. Saya mengikuti kelasnya Buning dan memang hasilnya sudah bagus. Buning sudah dari guru penggerak, jadi dari awal itu sudah runtut sampai dengan pengambilan keputusan sudah bagus sekali. Berikutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali sebentar Bagus ada yang mungkin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Water, atau pura-pura bertanya untuk dokumentasi, pura-pura bertanya untuk jadikan dokumentasi. Ada salah satu mungkin yang mengangkatkan dari itu dokumentasinya. Oh, ini bertanya beneran. Oh, ini sih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih sekali. Perkenalkan nama saya Alisa. Kondisi kebenaran saya dari Montong mungkin masih baru dengar dengan jurus dengan itu bisa dijelaskan. Jurusnya dari 1 hingga 7. Jadi sudah dijelaskan tidak mungkin bisa dijelaskan tentang 7. Atau ini bisa apa disebutkan mohon dulu jelaskan nanti jam 5 sore nanti. Ada mohon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin mengapa kita hanya 2 yang diizinkan untuk berbagi praktik baik, karena kami sendiri belum memperoleh sertifikat sehingga belum boleh untuk mendiseminasikan seluruh hasil pelatihan seperti itu. Tapi jika panjenengan ingin tahu terus yang sudah kami pelajari, itu yang pertama tentang mengenali potensi, yang kedua tentang kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam dan 7 ini diperuntukkan untuk sekolah, yaitu yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Jurus 1 sampai 5 itu untuk diberikan ke peserta didik. Terima kasih. Terima kasih. Mas
jurus kuku biasanya lolosnya di lapang, masuk lapang atau di kantor, atau baru di dia. Pasal lagi ibu karena dia yang bertanya, gitu, enggak, sudah, sambut. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat gue. Oh ada, monggo. Saya sebenarnya nggak tanya sih. Kalau yang tadi kan ada program pilihan, itu kan tadi ada beberapa spek di dalamnya. Bisa nggak disampaikan sedikit aja? Tadi kan hanya satu disampaikan. Oke, terima kasih. Roda pilihan itu sebenarnya tidak harus ini gitu, jadi setiap orang bisa membuat roda pilihan masing-masing. Karena kemarin itu disarankan setiap kelas itu siswa membuat roda pilihan sehingga anak-anak itu memiliki banyak pilihan ketika menghadapi situasi. Jadi kalau yang dicontohkan tadi, saya tadi cuma satu ini. Kalau yang atasnya ini, buku another game. Misalnya kelasnya lebih ramai gitu ya, tidak kondusif. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk yuk terlebih dahulu, bisa untuk kembali seperti itu Pak. Kalau yang use music itu biasanya untuk ketika dia merasakan emosi kecewa, marah, itu ada rumusnya juga itu Pak. Rumusnya untuk music itu adalah yang pertama menyampaikan perasaannya dulu. Saya merasa apa, kecewa atau marah saat kamu meminjam barang tanpa izin, gitu misalnya. Terus saya berharap apa, kemudian nanti sampaikan harapan ke teman tadi misalnya ketika mau meminjam barang izinnya terlebih dahulu dan kembalikan ke Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi Sambut ya, kalau ibu. sekolah aman dan nyaman. Oke, terima kasih disampaikan Ibu Marisa Christine. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buni Sundari dari guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Sebagai guru mata pelajaran, saya sangat mendukung dengan adanya kegiatan Pasca 7 Jurus BK Hebat. Kegiatan ini bukan hanya menunjukkan profesionalitas dan kreativitas, tapi juga menginspirasi kami sebagai guru mata pelajaran untuk berkolaborasi lebih erat dalam membangun karakter dan kesejahteraan siswa. Melalui kegiatan ini, saya semakin memahami bahwa layanan BK bukan hanya untuk siswa yang bermasalah, tapi mencakup pembinaan sosial emosional dan penguatan nilai positif di lingkungan sekolah. 7 Jurus BK Hebat benar-benar membawa pandangan baru tentang bagaimana guru BK bersinergi dengan guru-guru lainnya dalam menciptakan iklim belajar yang sehat dan menyenangkan. Saya sangat mengapresiasi semangat, ide-ide, dan keteladanan guru BK dalam kegiatan ini. Semoga semangat BK Hebat membawa perubahan yang positif bagi ekosistem di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlis Agustin, guru BK SMP Negeri 13 Kota Malang, calon peserta fasilitator daerah 7 Jurus BK Hebat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 kelas 13A. Menjadi peserta fasilitator daerah 7 Jurus BK Hebat
merupakan pengalaman yang sangat bermakna bagi saya. Melalui kegiatan ini, saya mendapatkan banyak ilmu baru, strategi praktis, serta inspirasi untuk mengembangkan layanan BK di sekolah. Program ini membuka wawasan saya tentang betapa pentingnya peran guru BK sebagai penggerak perubahan positif bagi peserta didik. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia dan fasilitator serta rekan-rekan sejawat atas bimbingan dan supportnya selama kegiatan ini berlangsung. Saya bangga menjadi bagian dari Fasda 7 Jurus BK Hebat.